Oke, oke, ya. Kembali hari ini teman-teman kita berjumpa dalam video edukasi pola makan selama 20 hari. Alhamdulillah hari ini kita akan saya akan memberikan materi tentang sarapan sehat. Tapi sebelumnya saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tetap semangat ya teman-teman menjalani programnya. Ya, hari ini hari keempat. Materi yang akan saya bawakan adalah materi yang menurut saya sangat penting sekali karena inti dari semua materi ini ada pada materi hari ini. Tetapi penting juga materi-materi lain untuk selalu diingat yang sudah saya berikan kemarin, mulai dari hari pertama tentang kalori yang dikurangi bukan makannya, yang kedua tentang pentingnya cairan atau hidrasi tubuh, kemudian hari ketiga tentang nutrisi sel. Jadi yang kita berikan makan ini bukan hanya mulut dan tubuh, tetapi kita berikan ini adalah sel tubuh kita. Dan hari ini hari keempat bicara tentang sarapan sehat. Oke. Saya akan mulai begini. Mohon maaf. Jadi perlu ketahui teman-teman ya bahwa siklus normal manusia sehat ya, siklus manusia yang normal yang sehat tentunya di pagi hari sampai di sore hari, beginilah siklus gula darah dan siklus insulin mereka ya. Batas paling bawah seorang manusia yang sehat yang normal dia sekitar 90 angka gulanya, dan yang paling tinggi adalah 180 ya. Itu adalah ukuran manusia yang sehat ya. Jika pada saat dia makan, level tertinggi gula darahnya naik pada level 180 dan turun di kisaran 90. Demikian juga pada saat dia makan dengan karbohidrat tinggi, maka insulin pun yang akan dilepas adalah berkisar begini juga ya. Jadi siklus dari pagi sampai sore itu adalah begini ya. Ini yang perlu diingat. Jadi saya sampaikan dulu, ini adalah siklus gula darah manusia yang normal, yang sehat ya. Oke, pertanyaannya begini teman-teman. Apakah teman-teman makan banyak karbohidrat pada saat sarapan? Oke, apakah teman-teman banyak makan karbohidrat pada saat sarapan? Saya akan menunjukkan apa yang terjadi jika teman-teman sarapan dengan karbohidrat yang tinggi. Pertama, akan terjadi lonjakan gula darah akibat sarapan karbohidrat. Catat baik-baik, akan terjadi lonjakan gula darah akibat dari sarapan karbohidrat. Ya. Dan ini akan turun setiap 2 sampai 3 jam kemudian. Dan ini akan memicu apa? Ini akan memicu nafsu makan yang tak terkendali. Iya. Ya, olehnya itu ini contohnya. Ya, ini kalau kita makan dengan karbohidrat saat sarapan. Di pagi hari pada saat kita makan karbohidrat, contohnya misalnya nasi kuning, ya, bubur, nasi campur, apalagi nasi uduk, nasi goreng lah, yang roti, pasta, mie yang mengandung karbohidrat tinggi, ini menyebabkan apa? Terjadinya lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Dan akan turun kemudian di jam-jam 9, jam 10. Naik lagi. Tapi sebelumnya itu pada saat dia gula darah kita naik, maka tubuh kita secara otomatis akan diperintahkan untuk segera mengeluarkan insulin. Pankreas akan bekerja langsung secara tiba-tiba karena terjadinya lonjakan gula darah, maka akan bekerja untuk mengeluarkan insulin.
Ini yang memaksa, seperti kalau ibaratnya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini ibaratnya motor. Kalau gula darah naik tiba-tiba sampai di atas 180 sampai 200, ini memaksa apa? Pankreas bekerja seperti mesin motor yang dipacu dari gigi 1 langsung gigi 5. Begitu ya. Jadi langsung naik tiba-tiba, dan ini menyebabkan gula darah pun langsung turun tiba-tiba di bawah 90, dan ini menyebabkan kita kembali lapar, mengantuk, akhirnya cari cemilan lagi, ya, cari cam-cam, orang-orang tadi bilang, cari makanan-makanan ringan, minum teh kah atau kopi kah, ya, dia merasa lapar lagi karena loh, kok saya tadi pagi sudah makan nasi kuning atau makan nasi goreng, kenapa lapar ulang, gitu kan, pasti pertanyaannya begitu. Akhirnya apa? Di jam 12, jam 1 makan lagi, naik lagi, dan memaksa insulin juga keluar lagi, turun lagi di jam sore jam 3 jam 4 turun lagi, makan lagi jam makan malam, naik lagi insulin dan naik lagi gula darah dan insulin kita. Ini adalah siklus gula darah yang tidak sehat, ya, siklus gula darah yang dimana kalau kita memulai awal hari kita dengan sarapan dengan menggunakan karbohidrat yang tinggi. Catatannya begini. Untuk menghindari kadar gula darah yang tidak menentu ini, yang siklusnya seperti roller coaster ini, nah itu turun naik gitu, itu kita atur dengan menggunakan sarapan yang ideal. Apa yang dimaksud dengan sarapan yang ideal? Yaitu sarapan dengan indeks glikemik rendah. Ini istilah baru poli ini. Orang-orang bilang istilah baru lagi. Ya, istilah yang teman-teman baru dengar mungkin, ya, indeks glikemik yang rendah. Indeks itu angka glikemik itu gula darah yang rendah. Jadi kita sarapan dengan sarapan ideal. Yang dimaksud dengan sarapan ideal adalah sarapan dengan angka gula yang rendah. Apa manfaatnya? Ini adalah memperbaiki kebiasaan makan kita. Ini akan membuat kebiasaan makan kita akan lebih sehat. Karena apa? Karena kalau kita makan dengan makanan yang angka gulanya rendah atau indeks glikemiknya rendah, ini akan membuat kita kenyang lebih lama, ya. Ini perlu teman-teman catat bahwa kalau kita menggunakan makanan dengan indeks glikemik rendah, itu punya daya simpan yang lebih lama. Makanan ini akan tidak menyebabkan gula darah kita naik dengan cepat. Kemudian insulin yang bekerja pun tidak langsung secara tiba-tiba bekerja. Pankreas tidak bekerja secara tiba-tiba dan mengeluarkan insulin. Sehingga kita menjadi lebih nyaman, lebih sehat, tidak merasa mengantuk, tidak tiba-tiba karena gula darah kita naik. Ini menyebabkan kita akan lapar, ya, tiba-tiba lapar ulang gitu. Dengan angka gula yang rendah ini, indeks glikemik yang rendah membuat kita lebih nyaman karena gula darah kita tidak naik secara tiba-tiba. Oke, ini adalah penjelasan tentang bagaimana seharusnya kita memilih makanan atau sarapan yang sehat di pagi hari. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau coach saya tidak sarapan saja supaya gula darah saya tidak naik? Ini juga sebuah cara berpikir yang tidak tepat menurut saya. Ya, kenapa? Karena ini yang akan terjadi. Ya, jika Anda melewatkan sarapan, ya, maka ini akan terjadi. Pada malam hari ketika tubuh Anda tertidur, tubuh kita melakukan ada namanya proses asimilasi. Proses asimilasi itu proses mulai melakukan di mana proses ada sekresi pembuangan, racun-racun sudah mulai dibuang, ditumpuk di dalam urin, mulai ke feses dan seterusnya, kotoran-kotoran sudah mulai ditampung, dan yang berguna akan disimpan di hati misalnya, atau di tulang atau di otot, energinya kemudian akan diproses di pagi harinya.
Nah, itu proses-proses itu membutuhkan energi yang banyak dan gula darah juga dibutuhkan. Olehnya itu, jika teman-teman mengabaikan penurunan gula darah di pagi hari karena tidak sarapan, ya, contohnya ini, ya, di pagi hari Anda tidak sarapan, ini kan tanda merah artinya lapar. Jadi gula darah di bawah. Nah, ini menyebabkan apa? Anda mencari makanan-makanan lain, misalnya cemilan. Anda menganggap kalau cuma makan cemilan atau makan snack atau makan kue-kue itu tidak menyebabkan Anda misalnya naik berat badan. Biasanya orang yang urusan tidak sarapan pagi itu adalah karena ingin tidak ingin naik berat badannya atau ingin menurunkan berat badannya, sehingga dia merasa tidak perlu makan pagi. Tetapi sesungguhnya itu cara pemikiran yang tidak tepat. Malah justru apa yang terjadi, dia mencari cemilan di pagi hari, kemudian karena dia lapar, makan siang dia naik tiba-tiba karena dia merasa saya kan tidak makan pagi, sehingga saya harus cari makanan-makanan yang lebih banyak, makanya porsinya porsi double. Kalau istilahnya dia gajiannya dirapel ya, dirapel begitu. Jadi tadinya 1 piring jadi 2 piring, ikannya porsinya besar dan seterusnya. Akhirnya ada kekenyangan, gula darah naik, memaksa insulin bekerja dengan cepat, pankreas bekerja dengan cepat mengeluarkan insulinnya dan turun di sore hari. Kemudian dia karena lapar di sore hari, dia makan besar lagi di malam hari. Memaksa insulin lagi naik lagi. Insulinnya naik untuk menekan gula darah yang naik. Pada saat dia turun, disinilah pada malam hari itu dia kelaparan karena proses asimilasi sedang berlangsung di dalam tubuh kita pada malam hari, sehingga energi kita tidak ada karena kita tidak mempunyai gula darah yang cukup untuk melakukan proses. Apa yang terjadi begini, teman-teman sering melakukan, mungkin juga saya dulu, pada malam hari karena lapar saya buka tudung saji cari makanan sisa pagi, siang, atau kalau yang paling parah itu Indomie, bahkan dengan 1 butir telur malam hari ini jam 12, jam 1 karena lapar. Ini sungguh tidak sehat. Ini banyak menyebabkan kita gangguan pada pencernaan kita, kena mahla karena habis makan tidur. Ya, itu tidak sehat, ya. Jadi mengabaikan penurunan gula darah di pagi hari karena tidak sarapan akan memicu kadar gula darah tidak menentu seperti tadi ini. Kacau sekali ini kan, lebih berbahaya karena ada 3 jurang laparnya. Kalau di sini makan sarapan pagi cuma 2. Kalau di sini ada 3. Di pagi hari, di sore hari, dan di tengah malam ada jurang lapar yang menyebabkan kita cari makanan-makanan tambahan yang tidak sehat, ya. Nah, ini akan apa? Akan akhirnya dapat memicu nafsu makan. Tentunya urusan nafsu makan akan memicu kenaikan jumlah kalori yang berujung pada naiknya berat badan, iya kan? Olehnya itu nanti kita pelajari mana sih makanan-makanan yang sehat di pagi hari yang indeks glikemiknya rendah. Besok hari kelima saya akan menjelaskan. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena saya akan membahas di mana sih makanan-makanan dengan indeks glikemik tinggi, indeks glikemik menengah, dan indeks glikemik yang rendah. Catatan, teman-teman harus mengubah kebiasaan makan ini untuk mencegah ketidaknyamanan tadi. Ketidaknyamanan itu tadi gula darah yang naik, yang tidak teratur, yang justru akan menambah berat badan teman-teman. Ya, selalu awali hari Anda dengan sarapan ideal. Apa yang sarapan ideal? Sarapan dengan angka gula rendah atau istilahnya indeks glikemiknya yang rendah. Oke, paham ya teman-teman? Jadi hari keempat ini luar biasa penjelasan saya tentang sarapan ideal, sarapan sehat. Nanti besok saya akan menjelaskan apa sih makan-makanan dengan angka gula rendah atau indeks glikemik rendah yang urusannya tentang seberapa banyak, seberapa besar laju kenaikan gula darah yang ditentukan oleh angka glikemik indeks itu. Demikian ya penjelasan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa lebih jelas. Kalau ada pun kurang jelas, bisa teman-teman mengisi kolom di bawah untuk bertanya, silakan.
Mudah-mudahan kalau saya bisa jawab, saya akan menjawabnya ya. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like video ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!